Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da fa ibadallahi sekali khair. Sinafsi wa iyyakum faqad fazal muttaqun. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ba'd fa nasqal hadithi kitabullahi wa khal hudada Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Masyaallah muslimin, ikhwatal iman, jamaah sidang salat subuh Masjid At-Thayyibah, a'azakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala kita pada hari ini kita maksimalkan masuk bab baru yang seperti kita mukadimah kemarin, kita ulang sebentar tentang babul adzan wal iqamati, tentang bab adzan dan bab iqamah. Betul Bapak Ibu? Pertama, sekali lagi ketiran. Wal adzan fil lughati ismu masdar lil fi'li adzana yu'adzinu ta'dzinan wa adzanan. Secara bahasa adzan dari fi'il kata kerja adzana yu'adzinu ta'dzinan wa adzanan, maknanya adalah i'lam, artinya pemberitahuan. Yuqal adzin bidzuhri bimakna ay a'limin nas bi mauqiti sholati dhuhri ay bi waqti sholati dhuhri. Adzin dhuhri bimakna umumkan pada manusia bi waqti sholati dhuhri, tentang datangnya atau masuknya waktu sholat duhur. Wa syar'an, syar' atau istilahi dinamakan adzan adalah al-i'lam bi huduri waqti fi'li sholati bi dzikri makhsusin, yaitu pemberitahuan, pengumuman tentang masuknya tentang masuknya waktu sholat dengan penyebutan dzikir atau kalimat-kalimat khusus, yang kalimat-kalimat tersebut berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala tentunya, walaupun terkadang melalui mimpi kalangan sahabat atau mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi alaihi salatu wasallam ditetapkan sebagai syariat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan hujah serta mengajak manusia untuk menegakkan syariat Allah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqamatu lughatan masdar aqama. Iqamah pun sama. Maksud kalimat aqama bimakna, yaitu secara syar'i dinamakan di sini i'lamu bil qiyami ila sholati bi dzikri makhrusin. Itu diumumkan bahwa sholat telah ditegakkan dengan kalimat-kalimat zikir-zikir yang khusus pula. Dalam artian adzan dan iqamat, kalimat-kalimat tersebut berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa setiap orang mengarang dengan cara mereka sendiri untuk memalin. Yang berikutnya pula tentang tasyri' atau syariat adzan. Sempat Nabi dawuh dalam satu kalimat ini tentang masalah keutamaan adzan, sehingga banyak para menyatakan bahwasanya adzan ini atau muadzin ini terkadang kedudukannya lebih mulia dari para imam.
Mengapa? Nabi menyatakan, lau ya'lamun nas ma fil nida, seandainya manusia tahu tentang masalah keutamaan an-nida. An-nida dalam kalimat ini adalah adzan. Seandainya manusia tahu tentang fadilah keutamaan adzan. Atau yang kedua, wasafil awal, termasuk mereka tahu tentang keutamaan mafis safil awal, tentang keutamaan orang-orang yang sholat dan masuk di saf barisan yang pertama. Summa lam yajidu illa an yastahimu aw yastahamu. Misalnya mereka tidak bisa mendapatkan keutamaan tersebut, keutamaan adzan, keutamaan saf awal, kecuali dengan berdesak-desakan, dengan berebutan alaihi, dengan cara tersebut lastahamu alaihi, pasti umatku akan berebutan di sana. Dalam artian adzan dan shaf pertama dalam bagian sholat punya keutamaan besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang dapatkan hak tersebut. Akan kita bahas nantinya tentang masalah adzan ini. Adzan tidak serta merta setiap orang boleh adzan. Tapi satu hal, setiap laki-laki wajib bisa adzan. Sekali lagi Pak Ibu, adzan tidak serta-merta setiap orang boleh adzan. Sambil contoh, sempat ada satu sekolah itu punya kebijakan untuk adzan digilir. Jadi pengajar 1, pengajar 2, pengajar 3 sampai staf TU1, staf TU2, staf TU3. Termasuk masalah imam pula. Imam pun digilir. Sekarang Ustadz Fulan, besok Ustadz Fulan, besok Ustadz Fulan, sampai 40 orang rata dapat staf yang bagian dari imam tersebut. Termasuk masalah TU. TU pun sama, punya hak menjadi imam di hari tertentu pula. Dalam syariat Islam menetapkan dari ajaran Nabi SAW tentang adzan serta imam ditentukan oleh kebijakan. Kita tahu bersama, orang adzan, panggilan tersebut panggilan mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fadilahnya besar. Tidak semua orang suka dengan suara adzan masing-masing. Dalam artian, dari kita ke semuanya, tidak semua kita Allah berikan pita suara yang indah. Betul Pak? Betul apa ya Bapak? Sambil contoh misalnya mau nih, jenengan kali kula maos Quran, sama-sama baca Al-Quran. Bacaan kita belum tentu orang lain suka. Tapi ada orang-orang tertentu saat baca Al-Quran, orang-orang suka semuanya. Karena apa? Dia punya dzuk, dia punya rasa menjiwai kebacaan tersebut. Termasuk untuk para imam atau para muadzin, untuk para orang-orang tukang adzan tersebut, dipilih oleh syariat Islam, ditentukan tentang orang-orang yang punya keistimewaan. Pita suara, lantang suara, fasoha dalam masalah lisan, sehingga orang mendengar ada rasa ingin untuk datang hadir di sana. Dalam kaidah ini, Nabi pun menyatakan tentang keutamaan muadzin, yang beliau menyatakan wal muadzinun aqwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Dalam suatu hadis beliau menyatakan bahwasanya kelak pada hari kiamat para muadzin ini, penyeru sholat tersebut, lehernya Allah panjangkan pada hari kiamat. Bagaimana bentuk panjangnya? Allah Ta'ala alam. Banyak dalam masalah ahwal kiamat kita nggak tahu keadaannya, hanya dasar simai. Apa arti simai Bapak Ibu? Apa arti simai? Apa arti simai? Kita mendengar dari wahyu. Allah menyatakan, Nabi menyatakan. Model dengar tersebut dari penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Nabi alaihissalam, kita cuma punya kewajiban iman dan taat. Paham kalimat ini kira-kira? Contoh misal, Nabi menyebutkan tentang hari kiamat,
nanti Allah Azza wa Jalla memanggil yang namanya al-maut, kematian, yang Allah rupakan dalam bentuk kibas atau seekor kambing yang Allah sembelih dengan tangan kanannya, yang Allah sembelih dengan tangan kanannya. Nalar menyatakan nggak masuk akal, kok bisa kematian Allah bentuk merupakan kayak kibas. Kita ingat, Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat, yaitu Rabb kita kesemuanya, yang punya hak dan punya kemampuan apa-apa yang Allah inginkan. Termasuk masalah ini pula, Allah Azza wa Jalla menyerupakan yang kemarin bentuknya kambing. Nanti pun sama, Allah Azza wa Jalla menunjukkan keistimewaan manusia-manusia khusus, termasuk muadzin ini, di mana Allah panjangkan lehernya di hadapan manusia keseluruhannya. Ini di antara keutamaan mereka di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya masuk tentang awal mula tasyri'ul adzan, tentang pertama kali kapan adzan disyariatkan. Sempat ada beberapa kaul atau ucapan di sini yang menyatakan bahwasanya adzan itu awal mulanya diturunkan di saat dakwah era Makkatul Mukarramah atau era awal Islam sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang sahih, yang paling tepat adalah syariat adzan ini ditetapkan pada saat tahun pertama setelah Nabi hijrah ke kota Madinah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau yang paling tepat. Termasuk dalam hal ini pula tentang kisah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan dalam Sahih Al-Bukhari, yang sempat kalangan sahabat ini awal mula sholat tidak ada isyarat sama sekali, tidak ada woro-woro, tidak ada tanda-tanda, tidak ada bentuk panggilan sama sekali. Dalam kisah ini beliau menceritakan bahwasanya kanal muslimuna hina qadimul madinata yastami'una fa yatahayyuna sholata laisa yunadilaha fatakallamuna yauman fi dzalika. Beliau menyatakan bahwasanya di saat umat Islam pertama kali masuk kota Madinah, yastami'una, mereka kumpul ke semuanya, fayatahayyaunahu lis-shalat, mereka semuanya memperkirakan waktu sholat, dalam artian sholat ditegakkan dengan kriteria kira-kira, bukan dengan panggilan. Laisa yunada laha fatakallamu yauman fi dzalika, tidak satu pun yang menyeru sehingga orang-orang bermusyawarah saat itu. Faqala ba'dhum, ada orang menyatakan, ittakhidhu naqusan mithla naqus nasara. Saya punya ide mereka diantaranya kita jadikan lonceng, kita pukul kayak panggilan loncengnya orang Nasara, manggil orang-orang sholat di orang-orang Nasara tersebut pula. Faqala ba'dhum, sebagian menyatakan, bal bukan, ojo gawe lonceng, gawe trompet aja, mithla qarni al-yahud, kayak trompetnya orang Yahudi. Faqala Umar, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis sholati, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal qum fanunadi bis sholati. Hingga Umar menyatakan, tidakkah kalian mengangkat seorang untuk menyeru sholat, manggil sholat? Hingga kemudian Nabi menyatakan satu kalimat ini, ya Bilal qum, berdiri engkau, fanada bis sholat, tolong serukan untuk orang menegakkan sholat. Perhatikan, Nabi menyatakan qum ya Bilal, Bilal berdiri, dalam artian ini ada tanda syariat bahwasanya seorang muadzin adzannya dengan berdiri, membuka kemungkinan seorang muadzin di masa usia tua tidak mampu berdiri sehingga harus duduk di tempat duduknya dia. Tapi Allah masih berikan keringanan, beri keistimewaan pula tentang masalah suara yang sangat lantang. Sambil contoh, nanti Bapak lihat di YouTube tentang muadzin Masjidil Haram, namanya saya lupa, namanya siapa, saya lupa, Subah itu siapa namanya, Hafizullah Ta'ala.
Bila punya sholat latang, saat ini untuk berdiri cukup sulit, sehingga duduk di atas kursi rodanya. Masih tetapkan sebagai muadzin Masjidil Haram. Karena apa? Suaranya punya ciri khas. Ciri khasnya ada. Dan dia punya dzuk itu rasa, Pak. Jadi merasakan panggilan adzan tersebut. Dan setiap orang rata-rata, Pak, ya secara akhlak, mendengar adzan ini ingin datang segera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ngapunten membuka kemungkinan di antara imam sholat rawatib orangnya fasih. Saat masa usia tua rentanya mulai muncul kekurangan, yaitu ompong giginya, sehingga gak kurang fasih. Orang semacam ini pun sama. Misalnya tidak ada imam yang bisa menggantikan, maka orang ini bisa tetap dijadikan sebagai imam. Kecuali kalau pikun, moga kemungkinan termasuk untuk para imam, saya ingatkan di sini untuk kami berarti terhadap imam, semakin usia tua, semakin kurang ingatannya atau memorinya. Dalam artian seorang imam tetap dituntut untuk sering murojaah bacaan, murojaah hafalan. Sambil contoh, di Masjidil Haram, di Masjid Nabi alaihi salatu wassalam, untuk imam dan muadzin itu senantiasa murojaah, wabil khusus di saat jelang Ramadan. Itu masalah kebiasaan adat mendengarkan hafalan satu sama lain, murojaah satu sama itu bukan hal yang unik, itu hal yang lumrah. Cuma untuk masyarakat kita terkadang mentang-mentang wis dadi ustad, mentang-mentang dadi kiai gak gelem dimurojai. Itu biasanya. Nah dari sinilah kita harus mewacana, termasuk saya pribadi, jenengan kesemuanya, misalnya ada murojaah hafalan, tolong jangan sekali-kali untuk tidak mau ikut di sana. Itu kesempatan emas. Bisa jadi Pak Ibu ya kan, ada anak-anak yang kita miliki tersebut punya keistimewaan. Bisa jadi di antara mereka jadi penggantikan pas sering datang. Dan satu hal, tidak mungkin saya panjenengan akan hidup abadi. Pasti ada momen di saat kita Allah cabut nyawa kita ke semuanya. Itulah momen para pengganti kita nantinya. Di saat panjenengan punya anak-anak muda sebagai pengganti, senang nggak kira-kira? Senang otomatis. Kecuali Ustadz sing medit. Ada Ustadz medit Pak, ngapunten. Jadi kalau jadi imam, sama sekali nggak ngasih kesempatan anak muda untuk tempat di sana, sama sekali. Nggak mau diganti kenapa? Oh nggak iso sih aku kok. Lapo ya nanti gawe. Ujung-ujungnya masalah. Ya sampai ini ngomong itu aku pokoknya. Ada satu kisah dari kisah sahabat Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu. Sahabat ini ada dengan sahabat yang sempat belajar mendatangi kota Madinah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk belajar agama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya. Yang ia menyatakan, ayat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi faqamna indahu isrina lailatan. Beliau menyatakan, aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam bersama beberapa orang di antara kaumku. Dalam artian beliau bawa rombongan bersama kaumnya tersebut, tinggal bersama Nabi di Masjid Nabi alaihi salatu wasallam selama 20 hari atau 20 malam. Wa kana rahiman rafiqan. Beliau menceritakan bahwasanya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat dermawan serta lembut akhlaknya. Ini satu hal Pak. Seorang muallim, seorang guru ibarat adalah orang tua. Betul Bapak Ibu? Seorang lagi, seorang muallim, seorang guru ibarat orang tua. Dalam artian ketika seorang murid sempat merasakan diajari oleh seorang guru, maka orang tadi, yaitu guru tersebut adalah orang tuanya dalam masalah pendidikan. Dalam artian, otomatis para murid ini
dilarang untuk durhaka kepada orang tuanya, baik orang tua secara nasab maupun orang tua secara ilmu. Dan satu hal, sebuah aib ketika ada seorang santri atau seorang ustadz yang telah jadi ustadz dengan jasa ustadznya, kemudian dia kurang ajar kepada ustadznya telah mendidiknya tadi. Kok muni terus HP kurek? Faham kalimat saya ini Pak Ibu ya? Perhatikan Bapak Ibu. Guru atau mu'alim ibarat orang tua dalam masalah pendidikan kita kesemuanya. Saya panjenengan pernah punya guru, betul apa ya? Dan guru ini adalah orang tua dalam masalah ilmu. Kayak orang tua Pak. Orang tua itu apakah ada mantan orang tua? Bapak Ibu, orang tua, mantan orang tua itu ada enggak kira-kira? Siapa itu? Bapakku biyen, saya gitu tuh bapakku. Ada enggak kira-kira? Siapa itu? Ibuku ben lain tapi itu ibuku tadi. Sama dengan guru. Guru pun sama. Tidak ada istilah mantan guru. Sempat ada niza, semacam pertentangan di sebuah pengadilan agama kota Surabaya tentang seorang santri yang telah jadi ustadz. Jadi ustadz sekarang, Mbak. Ngapunten. Hakim tanya tentang santri ini, ustadz baru ini, siapa itu penuntutmu itu Mas? Siapa penuntut jenengan itu Bapak? Dia menyatakan, itu mantan guru saya. Langsung hakim menyatakan, sampean itu santri dulunya, kok gak ngerti hukum tuh gimana? Ini bayangkan Pak, hakim cuma ngomong gitu. Ini ustadznya dikenal kokoh Yun. Kokoh katanya akidahnya. Tapi yang menyatakan, itu yang menurut saya adalah mantan guru saya. Hakim menyatakan, tidak ada istilah mantan guru. Guru itu selamanya. Sampai kapanpun, jangan pernah dididik, dalam artian, ilmu yang sampean dapatkan, akhlak yang sampean dapatkan, di antara buah dari pendidikan sang guru tadi. Itu buah pendidikan Bapak Ibu. Saya merasakan dan merasakan pula kita punya ustadz-ustadz yang telah mendidik kita semuanya, dan satu hal, mereka tetap ustadz kita sampai kapan? Paham sekilas? Jadi aib ketika ada seorang ustadz yang barusan jadi ustadz, walaupun terkenal luar biasa, tetap dia adalah murid dari ustadz sebelumnya. Misalnya ustadz ini merasa tinggi, lebih hebat dari ustadz sebelumnya, hingga menghina gurunya, ini aib di mata masyarakat tentunya. Saya pribadi Pak, meninggalkan ustadz semacam ini. Gak ngaji, ngaku ngaji. Wong dia gak ngaji nih ustadz. Karena apa Pak? Keberkahan ilmu dari sana terkadang. Keberkahan itu terkadang dari sana. Saya melihat pada sini, kisah Malik bin Huwairits ini, beliau menyatakan bahasanya, kami bersama kaum kami tinggal bersama Nabi di Masjid Nabawi alaihissalatu wassalam sebanyak 20 malam kurang lebih. Beliau menceritakan wa kana rahiman rafiqan. Beliau sangat dermawan, sangat sayang pada anak-anaknya sama para santrinya beliau. Falamma ra'a syauqana ila ahlina. Namanya orang pernah keluarga atau sudah punya keluarga, safar lama, kangen gak sama bojone kira-kira? Sampean di bojo enggak Pak? Atau pernah punya istri kan gitu istilahnya. Bagi yang pernah punya pasangan atau punya pasangan, ketika safar lama, kangen enggak kira-kira? Kangen enggak kira-kira? Tahun 2007 sempat kami daurah syariah bersama Alif Al-Irsyad Surabaya saat itu namanya, di kawasan Kebun Teh Malang, Lawang itu. Selama 14 hari, 2 minggu. Itu kalau malam panasan semuanya Pak. Bingung. Kenapa kok bingung? Kepanasan, apa kenapa panasan? Saya mau tanya, pernah ke kebun teh jenengan? Ada minta panas kira-kira? Ada minta panas, kok kepanasan satu-satu ini? Kalau malam kok kepanasan, kenapa coba? Kangen sama istri semuanya. Sama dalam ini pula, beliau menceritakan,
Nabi melihat kami, ro'a syauqana ila ahlina. Nabi melihat kami, kangen pada keluarga kami semuanya. Kemudian Nabi dawuh satu kalimat ini, irji'u, kalian balik sudah sekarang, pulang ke negeri kalian semuanya, fakunu fihim wa allimuhum, kalian tetap tinggal bersama mereka kesemuanya, wa allimuhum, dan tolong ajarkan ilmu agama untuk mereka kaum kesemuanya, wasallu fa idza hadartis salat, dan salatlah kalian, dan saat salat telah masuk waktunya, fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaknya ada di antara kalian yang menyerukan seruan adzan ini. Termasuk apa tempat? Hadis ini pula dari bin Harits radhiyallahu anhu tersebut sempat ada statement Nabi yang sempat disalahfahamkan oleh saudara kita kesemuanya, yaitu kalimat Nabi yang menyatakan sallu kama ra'aitumu muni usalli. Sempat kalimat ini disalah terapkan oleh sebagian saudara kita dengan penerjemahan seperti ini, Pak. Loh, sholat itu harus punya niat, dan niat itu namanya usalli. Faktanya apa dalilnya? Sallu kama ra'aitu muni usalli. Muni usalli. Ini kalimatnya dari mereka, saudara kita, yang salah menerapkan hadis untuk demi nafsu. Nek gak cocok duduk ponco, gak cocok duduk bolong. Ini satu kaidah yang kurang bisa kita terima. Dan satu hal yang muliakan, beda dalam masalah hukum, memahami sebuah nilai hukum, atau dalam masalah hukum Islam, hal yang wajar. Hendaknya kita sebagai orang muslim woles gitu. Woles itu apa dalam bahasa kita tuh, Pak? Woles itu apa istilahnya tuh? Bisa nyantai gitu loh, Pak. Nggak kesusu kerucuk, nggak cocok pedot, nggak bolong mungsu, nggak seperti itu. Terkait masalah hukum seputar adzan, sebelum saya masuk masalah hadis ini, termasuk hukum seputar adzan, disunahkan adzan dengan cara berdiri. Tadi saya sampaikan, para ulama telah sepakat untuk sunnah adzan berdiri, sebagaimana perintah Nabi kepada Bilal dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, yang beliau menyatakan, innallaha qabada arwahakum hina sya'a, Allah azza wa jalla akan mencabut roh kalian kesemuanya hina sya'a, kapanpun Allah suka. Dalam artian, nyawa ini mengejar kita senantiasa kayak rezeki mengejar kita. Soalnya lagi Pak Ibu kan, nyawa itu kayak rezeki, nyawa mengejar kita kayak rezeki mengejar kita semuanya. Dalam artian, mulai sekarang jangan ada anggapan rezeki tertukar. Tidak akan pernah ada istilah rezeki tertukar. Rezeki itu datang, kayak nyawa itu datang pula. Dalam kalimat ini beliau menyatakan bahwasanya roh kalian qabadu arwahakum haina sya'a, Allah akan menahan nyawa kalian. Allah ambil nyawa kalian, terserah Allah nantinya. Kapan Allah ambil terserah Allah. Waraddaha alaikum hina sya'a, pun Allah azza wa jalla melepaskan nyawa kalian kembali kepada roh jasad kalian kesemuanya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kesukaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga beliau menyatakan, ya Bilal qum fa'adzin bin nas, ya Bilal ayo bangun, berdiri engkau, bangunkan manusia dengan sholat tersebut. Ini kaidah yang pertama tentang masalah hukum-hukum adzan. Yang kedua, disunahkan pula adzan dilaksanakan di tempat yang paling tinggi ketika tidak ada teknologi. Kalau sekarang ada menara, perlu nggak kira-kira? Kecuali lampu mati, atau lampu mati, listrik padam yang saya tahu itu. Dalam kaidah ini, dalam satu hadis Nabi dalam Sunan Abu Dawud dari Ibnu Najjar yang menceritakan bahwasanya
Kana baiti min atwali baiti haula masjidi. Wanita ini menceritakan bahasanya rumah saya itu di antara rumah yang paling tinggi di dekat masjid. Wa kana Bilal yu'adzinu alaihil fajr, dan Bilal saat itu adzan salat fajar naik rumah saya. Agar apa? Suara terdengar di khalayak kaum muslimin. Termasuk di antara sunnah pula nanti ada pembahasan hadis tentang kisah Bilal yang dilihat oleh kalangan sahabat kecil tentang tolah-toleh, dalam artian muadzin disunahkan memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri dalam kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah memalingkan mukanya ke arah kanan, hayya 'alal falah memalingkan mukanya ke arah kiri, tapi tubuh tetap ke arah kiblat. Jelas kira-kira? Dalam Sahih Muslim dikasihkan di sini dari seorang sahabat menyatakan, faja'altu atatab bi'afahu. Ia menyatakan, faja'altu atatab bi'afahu, aku lihat dan aku ikuti mulutnya Bilal, yakni hahuna wa hahuna, dari arah sini dan arah sana. Yaqul yaminan wa shimalan, Bilal menyatakan saat menghadap ke arah kanan serta ke arah kiri, yaqul hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Arah kanan hayya 'alas shalah, arah kiri hayya 'alal falah. Termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah taala menganjurkan untuk lafaz masalah takbir Allahu Akbar diucapkan dalam satu nafas. Bapak Ibu pernah mendengar masalah akad nikah? Akad nikah itu ada beberapa penghulu mewajibkan antara ijab dan qabul itu satu nafas. Halal qabul nikah hal gitu. Ya enggak harus gitu. Cuma untuk masalah adat ini Imam Nawawi rahimahullah menyatakan dimaksimalkan. Ini kan pendapat beliau rahimahullah taala, untuk kalimat Allahu Akbar itu satu kali suara, satu kali nafas. Bukan Allahu Akbar tidak. Tapi beliau menyatakan Allahu Akbar satu kali nafas. Termasuk masalah ini adzan ini pula dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahasanya ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa yatba'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udunaihi. Beliau menyatakan bahasa aku ikuti yang namanya mulutnya Bilal dari arah sini, arah kan mutarnya. Dia menyatakan dan aku lihat isba'ahu fi udunaihi. Aku lihat, kata beliau, jari beliau yaitu dua jari telunjuk ini masuk di telinganya. Tujuannya untuk apa? Ngapunten Pak, di zaman dulu Pak ya, saat televisi muncul, Bapak pernah lihat enggak olah vokal? Orang olah vokal, pernah lihat enggak kira-kira? Kalau suara tinggi, triggernya untuk ini kenapa tujuannya? Ketika suara tinggi, olah vokal tersebut rata-rata menurut telinganya. Kenapa tujuannya? Agar bisa maksimal suaranya. Wes ngene Pak Ibu, terutama para ibu-ibu. Pernah nonton Ariel, Bu? Kenal Ariel, Ibu? Gak kenal? Oh ya, wes alhamdulillah. Mas Ariel kalau nyanyi seringkali dulinan kuping ya, Pak. Betul apa ya? Oh, gak kenal, jadi ibu-ibu gak kenal kok. Saya ngeremeng saya. Dulinan kuping, kenapa dulinan kuping? Itu megang gini rata-rata. Jadi diantaranya hikmahnya, kenapa Bilal kok naruh gerigi di telinganya untuk maksimalkan suara di situ. Termasuk ngapunten, Bapak memuliakan, jangan remehkan masalah adzan. Dalam satu kisah di sini, kami bawakan di sini, dalam kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qol di Abdullah bin Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sempat beliau berkata pada Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah radhiyallahu anhu Al-Ansari, beliau menyatakan kalimat ini,
inni araka tuhibbul ghanam wal badiyata. Beliau menyatakan, ya Abdullah, aku lihat engkau suka ternak kambing dan suka dengan tinggal di lembah-lembah. Kambing itu suka makan apa Bapak Ibu? Rumput-rumput itu di mana? Lembah rata-rata. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa'adzan tabi salat. Beliau menyatakan, misalnya engkau ya Abdullah lagi sama kambing kalian di lembah kalian kesemuanya, masuk waktu sholat, tolong kok adzan dengan sholat tersebut. Adzan untuk manggil waktu sholat. Warfa sautak, dan satu hal Pak, disunahkan adzan dengan ngangkat suara. Perhatikan, banyak masjid itu muadzinnya terkadang itu nggak muncul, sehingga terpaksa satu orang muncul dengan adzan apa adanya. Saya beri contohnya Pak, ada orang adzan dengan suara yang lantang, bukan kemungkinan suaranya nggak enak, cuma lantang suaranya, sehingga orang dengar, oh adzan telah masuk. Ada orang tertentu yang mungkin lemah, berhubung gak ada si gelem adzan, dia akhirnya adzan, suaranya gini Pak, kok ini kemutan gremeng, kalau ngotot gian, gak ada sing adzan soalnya. Cuma orang semacam ini punya kemuliaan karena memanggil orang adzan agar orang bisa sholat. Inilah pentingnya seorang takmir menetapkan muadzin agar siap untuk memanggil orang sholat di waktu-waktu Beliau menyatakan kepada Abdullah ini, Abu Sa'id Al-Khudri, farfa sautak binida, tolong ya Abdullah angkat suaramu ketika adzan. Fa innahu la yasma'u mudda sautil muadzin. Beliau menyatakan, tidaklah setiap orang atau setiap makhluk yang mendengar suara teriakan para muadzin ini, jin wala insun, baik itu jin maupun manusia, wala syai' atau yang lainnya, illa syahida lahu yaumal qiyamah, kecuali kelak akan jadi saksi pada hari kiamat. Kata beliau radhiyallahu anhu, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, aku dengar kalimat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian walaupun ini ucapan ada Abu Sa'id Al-Khudri, tapi hukumnya adalah marfu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Paham sekilas Bapak Ibu? Dalam artian adzan ini disunahkan dimanapun kita berada, selama kita ada orang-orang yang bisa diajak sholat berjamaah, baik itu di kawasan pantai kah, di kawasan pegunungan kah, tempat camping kah, dan lain sebagainya kah, maka di antara kita disunahkan untuk menegakkan adzan di sana. Sama hadis yang pertama, dilanjut ke mari-mari tambah nih itu. Sama hadis yang pertama, di hadis yang ke-100 100 40 43 dari Abdullah bin Zaid, betul Bapak Ibu? Abdullah bin Zaid Al-Ansari ini di antara sahabat Islam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Islamnya, dari orang-orang kaum Ansar, bernama Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbihi bin Sa'labah bin Zaid. Kunyahnya beliau adalah Abu Muhammad, dalam artian beliau punya anaknya bernama Muhammad, sehingga kunyahnya adalah Abu Muhammad. Beliau ini radhiyallahu anhu sempat hadir dan saksi dalam baiat Aqabah yang kedua. Di antara juga orang-orang yang hadir dalam Ma'rakatul Uhud, Badar, dan lain sebagainya. Termasuk beliau di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat bermimpi dan Allah berikan tuntunan tentang tata cara adzan. Hadis ini cukup panjang dari Abdullah bin Zaid ini.
Qal tafabi wa ana naimun rajulun. Beliau menyatakan tafabi ay qarababi. Ada seorang laki-laki yang mendekati saya dan berputar ke arah saya dan berputar ke saya. Wa ana naimun, dan saya posisi tidur. Dalam artian Abdullah bin Zaid ini dalam keadaan bermimpi. Faqal taqul, hingga lagi menyatakan, kau ucapan mas Allahu Akbar, Allahu Akbar, fadzakar adzan. Hadisnya panjang sebetulnya. Dalam kisah Abdullah bin Zaid ini, laki-laki tersebut mengajarkan tentang masalah adzan yang diawali dalam sebuah kisah. Laki-laki tersebut sempat membawa lonceng, hingga Abdul bertanya kepada laki tersebut, "Atabiul naqus, apakah jenengan mas jualan lonceng?" Lagi menyatakan, "Kau najing tuku ta, monggo apa?" Dari gitu. Dia menyatakan, "Aku manggil orang untuk sholat." Hingga kemudian muncul, "Takul, maukah engkau ajarkan ucap kalimat ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Secara sempurna seperti ada yang kita dengarkan saat ini. Kemudian laki-laki juga menyebutkan pula, fadzakaral adzan bitarbi'it takbir bi ghairi tarjih. Beliau menyatakan bahwasanya laki-laki tersebut mengajarkan adzan saya dengan mengucapkan takbir 4 kali, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa pengulangan lagi. Wal iqamatu furada, tapi untuk iqamat diajarkan satu kali. Ingat ampun Pak, dalam adzan tarjih diulangi senantiasa. Asyhadu alla ilaha illallah 1 kali, diulang lagi asyhadu alla ilaha illallah. Untuk iqamat tidak diulangi, masing-masing 1 kali, kecuali illa qad qamatis shalah, kecuali kalimat qad qamatis shalah itu diulang 2 kali. Qal, yang menceritakan kemudian, walamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pagi hari, aku sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang apa yang saya lihat pada mimpi saya. Ini Nabi Daud satu kalimat ini, innaha la ru'ya haqqin, yang kau lihat dalam mimpimu itu mas, ru'yah yang betul, yang hak, yang pasti benar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits. Hingga Nabi Daud satu ketika itu nantinya Nabi menjelaskan kalimat ini. Perhatikan Pak, muliakan. Ini kan terputus hadisnya Pak. Beliau menyatakan, "Qumma Bilal, ya Abdullah bin Zaid, kau suruh manusia bersama Bilal. Walqi alaihi ma ra'ait, dan tolong Mas Abdullah bin Zaid sampaikan, ajarkan untuk Bilal apa-apa yang kau lihat dalam mimpimu tersebut. Wal yu'adzin bi, agar Bilal mengadhankan adzan tersebut, bukan jenengan, tapi Bilal mengadakan adzan tersebut. Apa tujuannya coba?" Beliau menyatakan pula bahwasanya fa innahu anda sautan minka. Perhatikan Pak, Nabi maturkan Pak kepada Abdul bin Zaid, ya Mas, ajarkan Bilal adzanmu tersebut. Ajak Bilal untuk suruhkan adzan tadi, biar Bilal ini adzan. Karena apa? Fa innahu anda sautan minka. Bilal itu suaranya lebih merdu, lebih lantang, lebih kuat dari panjenengan. Yang matur sinten? Yang matur sinten? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian seorang pemimpin punya hak menentukan siapa muadzin. Yang dapat mimpi siapa? Yang dapat mimpi siapa? Abdullah bin Zaid. Nanti akan kita temukan Abdullah bin Zaid minta izin untuk adzan. Hadis yang berikutnya kita temukan bahwa Abdullah bin Zaid minta izin untuk adzan, tapi Nabi ngasih kesempatan untuk iqamat saja bagi Abdullah bin Zaid. Dalam artian adzan ini ditunjuk oleh beliau sallallahu alaihi wasallam orang-orang punya keistimewaan. Masalah suara Allah karuniakan di sana. Dan satu hal, karunia Allah ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Faqamtu ma'a Bilal, faqamtu ma'a Bilal, menyatakan bahasanya aku kemudian bersama Bilal dan aku ajak Bilal untuk dia adzan segera. Ini diantara lanjutan hadis tersebut.
Dalam kisah setelahnya, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Hadis ini dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan Abu Dawud, dalam disahkan oleh Tirmidzi pula serta oleh Ibnu Huzaimah rahimahullah taala. Wa zada Ahmad fi akhiri qissata qauli Bilal radhiyallahu anhu. Dalam Musnad Imam Ahmad ada tambahan di sini terhadap ucapan Bilal radhiyallahu anhu fi adzan fajri, dalam masalah adzan salat fajar. As-salatu khairu minan naum, tentang masalah taswib. Perhatikan, saya masuk masalah taswib, yaitu kalimat as-salatu khairum minan naum. Arti kalimat as-salatu khairum minan naum adalah itla khairun fin naumi ma'a waqti salat. Dalam kalimat ini para ulama menjelaskan bahasanya, mana kalimat tersebut adalah tidak ada kebaikan dalam tidur di saat telah datang waktunya sholat. Sholat telah datang, maka untuk tidur lebih baik ditinggalkan, langsung segera tinggalkan tidur untuk melaksanakan sholat. Dari kalimat tawaba yuthawibu idza roja'a, bimana artinya adalah al-mu'adzin ada ila dzikri sholati ba'da ma faragha minhu. Seorang muadzin mengajak orang sholat setelah lama enggak sholat, kan itu sempat kosong, Pak. Antara isya hingga subuh itu panjang apa betul? Isya hingga subuh panjang mana antara subuh dengan zuhur? Isya ke subuh dengan subuh ke zuhur panjang mana kira-kira? Panjang isya ke zuhur. Betul kalimat ini bahwasanya muadzin kembali menyeru manusia untuk sholat setelah panjang lama enggak menyeru manusia. Ini kalimat taswib awal mulanya. Hingga ulama berselisih paham, taswib ini diucapkan untuk adzan pertama kalikah atau adzan yang kedua kah di waktu subuh. Kita tahu bersama, Nabi SAW di kota Madinah punya dua muadzin. Yang pertama adalah Abdullah bin Umi Maktum, yang kedua adalah Bilal bin Rabah. Nabi menyatakan, di saat kalian mendengar adzan Bilal, tetap kalian wakulu washrabu, tetap kalian boleh makan dan minum hatta tasma'u sautan nida min Abdullah bin Maktum, hingga beliau menyatakan al-kamakal, sampai kalian mendengar adzan seruan dari Abdullah bin Maktum. Dalam artian, untuk adzan Abdullah bin Maktum adalah batas akhir seorang yang ingin puasa untuk makan dan minumnya di sana. Tapi selama Bilal yang adzan, maka semua umat Islam yang ingin puasa tetap boleh masih makan dan minum di sana. Kenapa? Waktu Bilal adzan itulah waktu untuk Bilal membangunkan orang dari tidurnya untuk segera sholat malam. Ini pendapat pertama yang menyatakan as-sholat khairun minan naum adalah adzan pertama yang diucapkan oleh Bilal. Pendapat kedua menyatakan taswib diucapkan di adzan ketika masuk sholat subuh. Apa alasannya? Iqamat pun dinamakan adzan. Alasannya apa? Iqamat pun dinamakan adzan. Beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adaini sholatun. Di antara dua adzan ada sholat sunnah di sana. Dalam artian antara adzan dan iqamat ada sholat sunnah. Ini sebagai jawaban terhadap orang-orang yang tanya, apakah ada sholat sunnah qobliyah isya? Bapak Ibu, apakah ada Bapak Ibu dengar tentang sholat qobliyah isya? Entah itu qobliyah yang dikuatkan atau sunnah mustahab atau sunnah yang mungkin jarang dilaksanakan. Halo, pernah dengar qobliyah isya? Inilah diantaranya, misalnya jenengan masuk masjid waktu sholat isya, adzan sholat isya yang itikaf, kemudian sholat sunnah di sana. Lo kan qobliyah gak ono, kan antara adzan dan qomat ada sholat sunnah di sana.
Ini sholat sunnahnya diantaranya. Para kedua ini menyatakan adzan tersebut, tasbih tersebut diucapkan di adzan pertama saat masuk adzan sholat subuh. Ini yang saya ambil, termasuk diambil oleh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahullah taala, serta para imam yang lainnya pula. Jadi pendapat kalangan Hanafi sama mayoritas wallahu taala bismillah. Ada pertanyaan Pak Ibu? Nggih, silakan. Gimana kejadiannya? Nggih. Kondok. Yang katanya muadzin goblok itu. Astagfirullahaladzim. Ya, terus temennya yang muadzin ini pas yang muda itu ada nggak datang, anak tanya kenapa nggak datang, katanya ada yang muda itu tadi katanya sombong. Bagaimana? Barakallahu fikum. Tolong perhatian jemaah sekalian. Dalam masalah muamalah bersama antar saudara kita kesemuanya, antar jamaah khususnya, tolong jaga perasaan satu sama lain. Baik sebagai seorang imam maupun seorang muadzin. Membuka kemungkinan muadzin gak rawuh, sehingga kemudian ada muadzin yang lain mungkin menyerapkan adzan. Seperti saya ceritakan tadi. Musola tempat saya itu Pak, itu seringkali muadzinnya gak datang. Sehingga muncul manusia ini yang gerbang tadi, baru nyanyi mari ngono. Bayangkan Pak, antara adzan iqamah kan tempat duduk doa, sholat sunnah kan, ini nyanyi. Bayangkan dengan orang nyanyi kayak gini Pak, gitu. Kira-kira enak nggak kerungu ini? Sambil kerungu, orang nyanyi enak nggak kerungu nih suaranya? Gak enak dirungok no. Coba berhubung orang wong iki ya apa meneh terusan. Kan gitu. Sama seperti ini contohnya. Muadzin nggak datang, ada muadzin yang lain yang sepuh, suaranya nggak enak. Muadzin yang telat ngomong, muadzin goblok, ngapunten Pak, bisa ini nyakitin orang loh. Termasuk para imam. Buka kemungkinan imam yang tepakan itu nggak rawuh, sehingga iqamat duting-dutingan. Oh duting-dutingan. Iqamat telah ditegakkan, sing maju sapa? Garus sing maju, sampean maju, juga jokan kemudian. Hingga setelah aku kendel, orang yang kendel Pak, dan kendel ini bisa jadi Pak ngapunten Pak ya. Orang maju kendel, entah terpaksa atau pengen tampil. Paham kalimat saya ini Pak ya? Ada orang maju kendel, memang kendel, gak ada wong liyane soalnya. Yang kedua terpaksa dia maju. Atau yang ketiga, memang maju dia dari awal. Sambil contoh Pak. Ada beberapa jamaah masjid itu Pak. Imam itu tekan hingga udah berkali-kali, 3 kali orang main. Bacane gak enak, fales suarane, mentok juga enak intinya gitu. Seringkali baca Quran, merubah ayat bahkan dengan bacaan tersebut. Sehingga jamaah kalau dia maju mesti kata Pak, Allah, jamaah itu kata, sambat, baca pedot ayatnya di lima mulut ayat gini. Hingga kemudian muncul omongan, Pak, benjang diganti gini. Oh nggak bisa diganti, imamnya saya kok. Terus kan udah di imam soalnya dia, karena itu tampil. Lah buka kemungkinan pula, misalnya kita dapatkan para imam tersebut yang sulit untuk diganti, cari momen yang bisa menggantikan orang tadi tanpa menyinggung perasaan. Sama kayak tadi misalnya, muadzin muda ngomong, muadzin ini gak iso kakean gaya. Loh, nek emang kon iso teko disian. Kan gitu istilahnya. Nek gak iso teko disian, wis kon iku telat, salah, nyelatu, tambah salah ya tambah. Saya pribadi Pak, kalau anak macam ini Pak gak saya ke tempat. Saya pribadi Pak Ibu, ada muda semacam ini gak saya kasih tempat. Baik itu sebagai muadzin apalagi imam. Karena apa? Masih muda udah kayak gitu, apalagi udah tua. Ini karakter sudah soalnya. Dan tolong jaga masalah ukhuwah. Termasuk buka kemungkinan di saat imam gak kita sukai, banyak orang gak mau datang. Termasuk ngapunten. Saya punya anak. Waktu masa kecil dulu, seringkali saya ajak kuliner untuk sholat. Di sholat kulineran Pak. Sekarang di sini, kadang di sana, keliling saya itu. Sempat saya ke tempat tertentu. Ayo Mas, dekat rumah Mas. Anak saya paling gede, laki itu. Mobi, apa nak ngono kok ini dadi imam kok iki meneh males aku pengen. Itu ada yang sambat. Karena apa imamnya kok ngono kuwi? Bacane gak enak, fales, tuwek sering salah ayate. Daripada salah ayat, dileno gak gelem terus piye terusan. Ada yang imam macam ini Pak.
imam salah ayat, dieling gak gelem. Ada nggak imam semacam ini? Ada. Tapi terpaksa pemenang terusan. Lah itu makanya sama yang nyampaikan, pastikan untuk para takmir memilih orang tertentu untuk menggantikan imam tersebut dengan cara terbaik. Rapat misalnya, Pak ngapunten sudah rapat, putusan takmir, benjang imamnya anak-anak muda, bukan orang-orang tua. Siap sudah, tanpa nyinggung perasaan beliau. Atau kasih dia giliran sholat sirriyah, duhur sama istiqo aja sudah. Lu ngapunten Pak, banyak orang semacam ini suka tampil itu Pak. Sampai di antara pula ada gelar namanya Fulan Basalamah. Contoh misalnya, ada orang namanya Nadi. Nadi ini orang Jawa. Cuma Nadi ini pengen jadi imam, suaranya gak enak dan gak blas masuk kriteria imam pas, gak sama sekali. Cuma kalau waktu iqamat sering lari dia. Kenapa lari? Maju di tempat imam. Demi untuk jadi imam lari dia. Sampai seorang digelari, oh Nadi Basalamah. Siapa imam? Basalamah, aduh Basalamah mana jadi gitu. Bukan artinya dia namanya Basalamah, bukan. Cuma untuk gelar dia itu aja. Pikir jengkelnya itu arah jamaah. Dan satu hal Pak Imam mengingatkan, tolong untuk para orang semacam ini tahu diri. Saya pribadi Pak, begitu anak-anak kami yang tampil, para santri kami yang tampil, orang tua mundur diri. Karena apa? Udah anak muda yang maju sudah. Ikhlaskan sudah anak muda yang maju. Karena apa? Dia punya kemampuan, suara kuat, kemampuan untuk bacanya juga enak, hingga zaman juga tenang untuk bacanya. Juga ikuti juga. Satu hal Pak, makmum itu tenang kalau bacaan imam juga tenang. Betul apa ya? Imamnya enak, hafalan Quran bagus, makmum juga nyaman. Nih bacaan pas-pasan, hafalan pas-pasan, gak usah maju sudah kalau seperti itu. Itu lebih enak. Wallahu taala al-bisawab. Betul Pak nggih? Yang lain di antara jamaah? Jelas kira-kira Bapak Ibu? Pada saat tadi Pak Ibu ya, insya Allah mudah-mudahan ke depan kita akan berikutnya. Wallahu ta'ala, kalau qoli hadza yang dari Allah azza wa jalla selalu menemukan qoli hadza subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.